Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Kali ini kita masuk di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Masih dengan Pak Joko. Mari siapkan peralatan tulismu dan tak lupa siapkan semangatmu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, tahukah kamu dengan daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang di Provinsi Banten, Jawa Barat. Apa keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakatnya diantaranya dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota seribu industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa yang berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan di kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dan bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Ayo kita lakukan kegiatan berikut. Tahukah kamu yang dimaksud dengan industri? Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah pengertian dari industri anak-anak. Ayo kita amati gambar berikut. Tangerang sebagai kota industri banyak berdiri pabrik, di antaranya pabrik sepatu dan pabrik ban. Amatilah gambar dari kedua pabrik tersebut. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Di setiap pabrik tentu mempunyai pekerja yang berbeda-beda dan mempunyai tugas yang berbeda-beda pula. Nah, ada sebagai kepala bagian kerja, ada sebagai pekerja, ada juga sebagai teknisi, ada juga sebagai tukang pengemas, dan lain sebagainya. Itu adalah keragaman pekerja yang ada di suatu pabrik. Nah, anak-anak, adakah industri di sekitar tempat tinggalmu? Atau perusahaan atau pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi? Atau setengah jadi menjadi barang jadi? Cobalah kamu cari informasi pabrik atau perusahaan apakah itu, dan siapa saja pekerja-pekerja yang ada di situ, apa bagian-bagian pekerjaannya. Nah, kamu tuliskan di bukumu. Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit diantaranya ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga di sekolah. Di sekolah diantaranya ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun atau tukang bersih-bersih sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam dan bermacam-macam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, murid atau siswa pada suatu sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif.
Kita harus bertoleransi dan menghargai keanekaragaman atau keragaman yang ada di sekolah. Itu akan memberikan banyak manfaat pada kita. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mempunyai karakter yang berbeda-beda? Ada anak yang pendiam, pemalu, dan lain sebagainya. Sikap kita kepada anak yang pendiam atau pemalu jangan ditinggalkan atau dikucilkan. Ajaklah mereka bermain bersama, belajar bersama, sehingga menjadi tidak malu atau tidak menjadi pendiam dan tidak merasa dikucilkan. Banyak manfaat positif dalam keragaman karakteristik di sekolah. Coba kamu tuliskan, kamu bisa membaca dari LKS-mu. Nah, mengingatkan kembali anak-anak, kamu bisa bekerja sama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tua keunikan daerah tempat tinggalmu. Tanyakan mengenai industri yang ada, pekerjaan orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu, kesenian yang ada, adat istiadat, makanan khas, bahasa, dan lain sebagainya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Demikian anak-anak yang Pak Joko sampaikan untuk hari ini. Jangan malas mencatat hal penting dari pelajaran yang Pak Joko sampaikan. Tetap semangat belajar, patuh pada bimbingan orang tua, dan yang penting jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.